Pertama saya ucapkan dulu selamat datang ya kepada teman-teman juga pembicara kita pada sore hari ini, Pak Bustani juga Mbak Sylvia. Ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul ya di sore hari ini menjelang berbuka ya, sambil ngabuburit kita menggali ilmu lagi nih tentang bisnis gitu ya. Baik kawan-kawan sekalian, untuk menambah keberkahan kita pada sore hari ini, kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah. Maka dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Untuk selanjutnya kita langsung saja kepada pemateri pertama. Sebelumnya saya akan membacakan dulu ya kurikulum vitae-nya beliau nih. Pak Bustani. Pak Bustani ini beliau adalah seorang dosen dan praktisi keuangan syariah juga ya. Saya bacakan dulu nama lengkapnya. Beliau ini nama lengkapnya Bustani SEI MAKSAS nih. Beliau pernah lahir di Sambas. Sambas itu di mana, Pak? Sambas itu daerah mana? Kalbar, Bu. Kalbar. Kalimantan Barat. Oh, Kalimantan Barat. Baik, ini cukup muda ya. Lebih muda dari saya maksudnya. Beliau lahir tanggal 14 Agustus tahun 1990 ya. Oh, masih muda banget gitu ya. Kemudian beliau pernah mondok di Ciamis, di Ibnu Sina, kemudian S1-nya di SEBI, akuntansi syariah, kemudian S2-nya di Unpad ya, akuntansi syariah juga. Kemudian beliau juga mendapatkan sertifikasi akuntansi syariah dari IAI ya, dan dari DPS BMT DSN MUI Institute ya tahun 2015. Aktivitasnya saat ini sebagai dosen di STI Al-Islah Cirebon dan IAIN Syekh Nurjati ya, betul ya. Selain itu juga beliau kalau DPS ini apa ya? DPS, KS, PPS, banyak banget singkatannya. Mitra Husnul Aulia, LKMS Gunung Jati, dan USPS Mambaul Ulum. Selain itu beliau juga jadi senior manager di KAP Arif Johari ya. Jadi masih muda tapi prestasinya luar biasa nih ya, kawan-kawan sekalian. Kemudian yang kedua, pemateri kita ini beliau ini praktisi juga ya, tapi praktisi bisnis nih. Bisnis dalam bidang kuliner ya, Mbak Sylvia Amanda. Ini pemateri kita masih muda-muda loh, teman-teman. Mbak Sylvia Amanda ini nama panggilannya Via. Ya ini beliau juga kelahiran tahun 91 ya, Mbak Via ini. Sudah menikah dengan 2 anak. Beliau ini seorang wirausahawan, atau kalau perempuan apa? Woman entrepreneur ya. Beliau owner ya, owner dari Lucky Bini Cake ya. Lucky Bini Cake ini bisnisnya di bidang F&B ya, menjual aneka cookies dan cake gitu ya. Nah, ini beliau ini prestasinya pernah menjual 1.500 toples cookies lebaran di tahun ketiga bisnis. Saya di tahun kelima belum bisa. Nah, ini makanya saya harus belajar ini. Kemudian beliau juga punya puluhan reseller ya, kue lebaran. Menjadi pemateri bisnis juga pernah di Salima juga pernah ya. Kemudian pernah masuk TV nasional juga ya, dan di TVRI khususnya di acara Paten Preneurs gitu. Jadi luar biasa ya, masih muda-muda tapi prestasinya
ya bisa dibanggakan seperti itu gitu. Baik, ini nanti kita sharing-sharing dengan beliau berdua ini, sekalian kita juga menimba ilmunya ya tentang bisnis ini. Untuk sesi pertama, saya serahkan saja kepada Pak Gustani ya untuk memulai. Baik, kepada beliau Pak Gustani, kami persilakan waktunya ya. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini menjelang berbuka kita bisa sharing bersama ya. Mudah-mudahan selalu dalam keberkahan. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Teti ya dari Genpro Kabupaten Cirebon sudah memberikan waktu ya, kesempatan untuk sharing bersama di agenda kajian muslimah ini. Kemudian juga Mbak Via ya, Mbak Via seangkatan sama saya di SEBI dulu. Setelah keluar nggak pernah kontak lagi, nggak pernah komunikasi. Alhamdulillah bisa ketemu dalam majelis yang insyaallah diberkahi ini. Ya, Rizky. Saya minta izin share screen sedikit Bu ya. Iya, silakan Pak. Silakan. Sebagai pengantar nanti saya sedikit memberikan kaidah dasar ya dalam bisnis syariah sebagai panduan awal gitu ya bagi kita, bagi ibu-ibu ya di bisnis. Apa saja sih kaidah dasar yang mesti kita pahami dalam berbisnis supaya kita bisa memilah dan memilih mana sih yang bertentangan dengan prinsip syariah, mana yang tidak gitu ya. Prinsip dasarnya. Pertama adalah ada 6 bahasan ya, 6 bahasan yang kilas-kilas aja nanti. Pertama terkait dengan posisi bisnis dalam Islam, kemudian kaidah dasar bisnisnya, kemudian apa sih parameter bisnis dikatakan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, kemudian ada beberapa case di bisnis kontemporer dan bagaimana hukumnya. Yang pertama bahwa ini yang mesti kita pahami bersama bahwa berbisnis itu kan sering kita dengar gitu istilah bahwa bisnis itu bukan urusan untung rugi aja gitu, tapi urusan surga neraka gitu ya. Kenapa? Karena memang bisnis ini diatur dalam Islam gitu ya. Jelas dalam Islam itu mengatur bisnis gitu ya. Oleh karena itu bisnis yang kita lakukan hendaknya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Islam. Islam itu kan cakupannya ada akidah, syariah, dan akhlak gitu ya. Syariah itu mengatur hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Ada ibadah, ada muamalah. Nah, bisnis itu masuk kategori cakupan muamalah yang mesti kita perhatikan rambu-rambunya gitu. Apalagi kalau urusan bisnis, urusan ekonomi itu kan menyita banyak porsi dari waktu kita gitu ya. Kalau dilihat porsi kita tuh sepertiganya, standarnya tuh sepertiga dari hidup kita itu untuk bisnis gitu ya. 8 jam kan bekerja itu 8 jam gitu ya, standar pemerintah gitu ya. Maka sepertiga dari hidup kita untuk bisnis gitu ya. Maka begitu meruginya kita kalau bisnisnya itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syariah. Kemudian yang kedua, itu yang pertama, bahwa Islam itu mengatur urusan bisnis. Jadi harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua, aturan Islam mengenai bisnis itu lebih fleksibel. Karena kaidahnya al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ayyadul dalilun ala tahrimiha. Bahwa hukum asal dalam bisnis itu, dalam berekonomi, dalam berniaga, dalam jual beli, itu masuk kategori hal yang
pada dasarnya hukumnya boleh. Jadi semuanya boleh gitu ya, kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi artinya ruang lingkup atau ruang kita untuk berinovasi dalam urusan bisnis itu sangat luas, sangat luas gitu ya. Karena bebas, nah, kecuali ada dalil-dalil yang melarangnya. Maka kita cukup mengetahui apa yang dilarang, maka kita terbebas dari hal yang dilarang. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa sih parameter satu bisnis itu dikatakan sesuai dengan prinsip syariah? Apa sih parameter syariah dalam bisnis gitu ya? Ya, ini dirangkum oleh guru saya, Dr. Oni Sahroni. Dia merangkum ada 3 parameter. Dikatakan bisnis kita itu sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama, bahwa terhindar dari transaksi yang dilarang. Jadi hadis-hadis, dalil-dalil mengenai bisnis itu sifatnya umum, kemudian mengatur beberapa hal yang dilarang gitu. Apa sih yang nggak boleh dalam urusan bisnis? Apa sih yang dilarang dalam bisnis itu diatur dalam dalil gitu ya. Oleh karena itu kita cukup mengetahui apa saja sih yang dilarang. Nah, untuk memastikan bahwa bisnis yang kita jalankan ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian yang kedua, kita harus memahami juga akad. Akad dalam bisnis itu harus jelas gitu ya. Dan kita harus mengetahui bisnis yang kita jalankan ini akadnya itu apa gitu ya. Jangan sampai kita nggak ngerti akadnya apa gitu. Apakah masuk kategori bisnis yang kita jalankan itu kategori jual beli atau jasa ataupun investasi atau kerjasama gitu ya. Itu harus kita pahami gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang sering juga banyak dilupakan ya. Banyak orang ngomong bisnisnya itu bisnis syariah gitu ya. Bisnis syariah. Karena akadnya sudah sesuai dengan prinsip syariah, tidak ada ribanya gitu. Tapi yang penting dalam memastikan bisnis kita sesuai dengan prinsip syariah itu adalah etiknya harus dijaga. Akhlaknya harus dijaga gitu ya. Maka ini harus jadi rumah, kalau kita bayangkan kalau kita gambarkan dalam rumah itu sebuah rumah, akhlak itu atau etika bisnis itu adalah atapnya gitu ya. Atapnya dalam bangunan bisnis yang kita bangun gitu ya. Nah, coba kita lihat satu persatu sekilas. Pertama adalah terhindar dari transaksi yang dilarang. Mungkin kita sering mendengar istilah yang dilarang itu yang paling populer adalah riba gitu ya. Ada banyak hal yang dilarang dalam bisnis yang harus kita pahami ya. Ada 3 ya, transaksi dalam bisnis itu dikatakan melanggar prinsip syariah ketika 1, haram zatnya gitu. Pasti ya, haram zatnya itu jualan babi, minuman alkohol, dan hal-hal yang dilarang itu sudah jelas gitu ya. Kemudian ada juga yang haram selain zatnya. Haram selain zatnya itu ada beberapa ya. Ini pertama adalah riba. Nah, ini kita memastikan bahwa bisnis yang kita bangun itu terbebas dari riba. Baik kita sebagai pemakannya atau yang memberi riba kepada orang lain gitu. Jadi sama posisinya. Contoh sederhananya adalah pastikan permodalan bisnis kita itu terhindar dari unsur riba. Nah, kemudian yang kedua, goror. Nah, ini mungkin yang paling cukup populer juga gitu ya. Kalau dalam bisnis real, goror ini mungkin yang paling banyak gitu ya. Tapi jarang kita ketahui bahwa apalagi sekarang eranya bisnis yang sangat kontemporer, sangat inovasinya sangat tinggi, unsur goror itu harus kita pastikan terhindar. Goror itu sesuatu yang tidak jelas, baik dari segi satu kuantitasnya itu tidak jelas gitu ya. Tidak jelas itu artinya si penjual dan pembeli itu sama-sama tidak tahu kuantitasnya, tidak bisa dipastikan. Kemudian kualitasnya. Kemudian yang ketiga harganya. Kemudian yang keempat itu waktu penyerahannya. Nah, waktu penyerahannya. Ada 4 hal ini yang harus kita pastikan ketika kita melakukan bisnis, apalagi bisnis online, bisnis jarak jauh, itu harus dipastikan 4 hal ini terpenuhi secara jelas. Kalau tidak terpenuhi secara jelas, maka bisa masuk kategori goror yang dilarang. Yang ketiga, maisir. Maisir ini perjudian. Nah, ini banyak bisnis kontemporer yang mengandung unsur maisir atau judi ya. Kita kemarin viral istilah trading gitu ya. Padahal itu
judi maisir di dalamnya, maka itu dilarang. Ada ihtikar. Ihtikar ini menimbun ya. Kemarin kasus minyak juga masuk kategori ihtikar itu. Menimbun barang sehingga merusak harga, itu dilarang. Bai' najasyi. Bai' najasyi ini adalah permintaan palsu. Nah, ini bahaya. Hati-hati juga nih, bisnis online ada testimoni palsu, ini bisa masuk kategori bai' najasyi yang dilarang gitu ya. Supaya mendongkrak popularitas atau dari akunnya sehingga membuat testimoni palsu. Itu berbahaya, masuk kategori bai' najasyi. Dan yang terakhir adalah riswah. Riswah ini juga dilarang. Riswah itu suap ya, suap dalam bisnis. Kemudian yang ketiga itu adalah tidak sah akadnya. Nah, ini tidak sah akadnya itu karena apa? Satu, bai'inah ini riba masuk kategorinya. Bai'ataini fi bai'ah. Bai'ataini fi bai'ah itu menentukan dua harga dalam satu transaksi. Nah, itu dilarang juga. Ya, jadi kita sepakat akad jual beli dalam jangka waktu tertentu, kemudian ditentukan harganya gini, harganya silakan bayar sekarang 1.000 gitu ya, atau bayar sekarang sekian, bayar nanti lebih besar, tapi akadnya sudah disepakati gitu ya. Nah, itu juga dilarang. Tapi kalau belum disepakati akadnya, itu boleh beberapa harga ditawarkan. Dalam proses penawaran itu masih dimungkinkan harga berbeda. Jadi harga tunai dengan harga kredit itu boleh selama masa penawaran. Tapi kalau sudah disepakati itu dilarang. Nah, ini. Kemudian yang kedua, itu yang pertama tadi yang dilarang. Nah, kemudian yang kedua adalah akadnya. Kita harus memastikan bahwa dalam bisnis yang kita jalankan itu akadnya jelas. Akad jelas itu apa? Dalam syariah itu akad tuh ada dua. Ada akad bisnis, ada akad sosial. Kalau dalam bisnis, pasti ngambil untung tuh boleh. Tapi kalau dalam akad sosial, itu dilarang ngambil untung. Contoh akad sosial ngambil untung, yang dilarang itu adalah akad pinjam-meminjam. Akad pinjam-meminjam itu masuk kategori akad sosial. Jadi kalau kita ngambil untung dari akad pinjam-meminjam, pinjaman, itu dilarang. Masuk kategori riba. Bisnis, itu boleh ngambil untung. Nah, ada 3 akad bisnis itu. Jual beli, sewa menyewa, atau kerjasama. Nah, kita pastikan nih, bisnis yang kita jalankan, apakah dia masuk kategori jual beli. Nah, jual beli itu boleh ngambil untung. Jual beli itu banyak macamnya. Mulai dari cara pembayarannya, bisa tunai, bisa kredit, bisa tangguh gitu ya. Kemudian jenis barangnya, ada barangnya yang sudah tersedia, ada barangnya yang belum tersedia, itu dibolehkan. Nah, kemudian yang kedua adalah sewa menyewa. Sewa menyewa itu ijaroh ya, sewa jasa ataupun sewa barang. Yang ketiga adalah kerjasama. Kerjasama ini investasi. Kemudian yang ketiga itu etik. Nah, kita sering banyak menemukan hadis yang berkaitan dengan membahas tentang etik seorang pembisnis. Contohnya hadis tentang bagaimana menjadi pedagang yang jujur gitu ya. Hadisnya cukup populer ya, pedagang yang senantiasa jujur dan amanah terpercaya dibangkitkan pada hari kiamat bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Luar biasa ya. Kemudian ada juga bagaimana Rasulullah menggambarkan penjual dan pembeli itu dibolehkan ada khiyar. Khiyar itu hak pilih selama keduanya belum berpisah. Nah, bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila keduanya berlaku dusta, saling menutup-nutupi, niscaya akan hilang keberkahan pada transaksi mereka berdua. Nah, ini. Dan banyak hadis-hadis yang lain, termasuk ini. Kalau dalam kerjasama, itu Allah yang langsung menjadi pihak ketiga ketika bekerja sama gitu ya. Tapi kalau salah satunya berkhianat, maka Allah itu akan keluar dari bisnis mereka gitu ya. Nah, profesional juga gitu ya. Nah, kemudian jadi 3 itu parameternya. Apa sih tujuan kita? Nah, ini tujuan kita bertransaksi menjaga aspek syariah dalam bisnis kita itu sama saja kita menjaga 5 hal ini. Menjaga agama kita, menjaga akal kita, menjaga
keturunan kita, menjaga jiwa kita, dan menjaga harta kita. Jadi tujuan kita berbisnis sesuai dengan prinsip syariah itu sangat mulia gitu ya. Menjaga secara komprehensif seluruh aspek dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Nah, beberapa bisnis kontemporer sangat banyak gitu ya, sangat banyak. Bagaimana hukumnya? Ini tidak bisa dijelaskan satu persatu, tapi kita bisa menarik benang merahnya dari 3 parameter tadi. Pertama, kita memastikan apakah ada unsur terlarang dari bisnis kontemporer saat ini. Contohnya ya, bisnis reseller. Dalam bisnis reseller itu apakah ada unsur riba, goror gitu ya di dalamnya. Contoh yang paling kentara dalam bisnis reseller itu adalah unsur gorornya. Maka agar bisnis resellernya itu bisa boleh, maka gorornya itu kita hilangkan atau kita minimalkan. Atau bisnis apa? Yang sekarang yang lagi populer juga adalah pay letter gitu ya. Pay letter itu cukup populer juga sekarang. Kita pastikan dulu apakah di dalamnya ada unsur riba atau tidak. Contohnya pembayarannya kan ada beberapa termin gitu ya, jangka waktu tertentu. Kalau kita telat apakah dikenakan bunga? Oh ya, dikenakan bunga. Maka di situ ada unsur bunga yang dilarang sehingga tidak boleh menggunakan pay letter gitu ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi gitu ya transaksi yang akan kita lakukan gitu ya. Kemudian yang kedua, kita memastikan akadnya jelas nih. Kita berakad dengan siapa? Jadi kan rukun akad itu kan 3. Satu, ijab kabulnya jelas, sigotnya. Kemudian yang kedua, ada pihak yang berakad. Jadi kita kalau bisnis, akadnya itu dengan siapa? Siapa? Contohnya, kita bisnis di marketplace. Kita bisnis itu berarti akadnya dengan siapa? Berarti kita sebagai penjual berakad dengan pihak penyedia marketplace-nya. Kita juga berakad dengan si pembelinya gitu ya. Jelas gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita pastikan dalam bisnis yang kita jalankan itu identifikasi juga terhindar dari etik-etik yang dilarang gitu ya. Atau etika yang tidak baik gitu ya. Nah, ini banyak ya. Mungkin ada kasus tertentu nanti bisa kita diskusikan dalam diskusi. Nah, ini saran saya bagi pembisnis, coba download Muamalah Daily diasuh oleh Dr. Oni Sahroni. Nah, itu nanti di situ banyak kajian-kajian berkaitan dengan fikih muamalah kontemporer yang bisa kita pelajari secara daily gitu ya, secara waktunya bebas gitu ya. Itu mungkin dari saya sebagai pengantar diskusi kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal mautu fisabilillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan ke Bu Teti. Ya, baik. Masya Allah ya, luar biasa ya. Penjelasannya singkat tapi jadi membuat kita itu merasa kok baru tahu sedikit ya. Gitu. Kayaknya Pak Gusani lain waktu harus menjelaskan lebih detail lagi karena tadi cuma sekilas ya, baru mungkin secara garis besarnya saja gitu. Ya baik, mungkin nanti lain waktu ya Pak Gusani ya. Kalau saya jadi malah banyak pertanyaan gitu. Nggak tahu nih teman-teman yang lain ya. Baik, selanjutnya ini saya sapa dulu Mbak Via ya, Mbak Via Amanda. Assalamualaikum Mbak Via. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Via ini seorang wirausahawati ya. Tapi sudah cukup sukses ya. Nah, ini saya dan teman-teman di sini ingin belajar ya seperti itu, bagaimana strategi, kemudian apa langkah-langkah apa saja yang selama ini ditempuh ya sampai pada titik sekarang ini Mbak Via ya. Mungkin karena masih muda jadi saya lihat kesempatan Mbak Via untuk maju lagi juga peluangnya cukup besar juga ya dengan apa yang sekarang. Amin ya. Ini di sini banyak anak-anak muda yang usianya sekitar 20-an ya, 20 ke atas. Kalau saya sih sudah mau 40 ini. Ya, tapi saya pikir tidak ada kata terlambat juga ya untuk memulai gitu. Baik, Mbak Fia, saya persilakan waktunya
untuk sharing-sharing saja seperti itu, sharing santai menjelang berbuka. Mangga. Baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terdengar jelas ya suara saya? Iya, Mbak, jelas sangat. Oke. Sebelumnya mau bersapa dulu nih pada teman lama saya nih, Pak Gustani. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Via. Ya, terima kasih juga udah diberikan kesempatan sore hari ini. Saya sendiri sebenarnya menjalani bisnis ini dulu tuh saya pas kuliah itu nggak bisa bisnis sama sekali sebenarnya. Dulu tuh ada ya pas kuliah itu satu kampus sama Pak Gustani itu ada mata kuliah bisnis ya. Matkul bisnis tuh saya paling deg-degan karena saya paling nggak bisa bisnis gitu. Terus bahkan sampai ke skripsi saya pun saya menghindari untuk skripsi saya itu tentang bisnis. Tapi qadarullahnya malahan sekarang itu saya malah masuk ke dalam dunia bisnis gitu. Itu saya menjalani bisnis itu dari saya awal mula menikah tuh. Saya awal mula menikah saya berusaha cari kegiatan, ternyata bisnis 9 tahun lalu. 9 tahun lalu itu bisnisnya itu nggak kayak sekarang. Nggak ada YouTube, nggak ada Facebook juga masih sebatas nggak kayak sekarang lah ya. Terus nggak ada Instagram, nggak ada TikTok, nggak ada Shopee, Marketplace gitu belum se-booming sekarang. Jadi benar-benar jualan itu dari SMS ke SMS zaman dulu. Bisnis yang saya jalani itu dari awal kali mulai itu memang udah F&B. F&B itu food and beverage gitu. Jadi emang bisnis makanan. Walaupun pernah sesekali bisnis yang lain lah ya, tapi ternyata balik lagi ke bisnis makanan. Perbedaannya bisnis dulu waktu saya memulai dengan yang sekarang itu kalau misalkan dulu itu kita buat produk bingung masarinnya karena kepikirannya hanya harus buka toko, harus marketing, canvassing ya. Kalau dulu tuh zaman dulu tuh sistem marketingnya canvassing, yaitu ke jalan-jalan, kasih brosur gitu-gitu kan. Kalau sekarang lebih diminimalisir lagi, bisa dengan online. Nah, itu saya menjalani bisnis zaman dahulu itu 4 tahun sebelumnya itu masih otodidak banget, masih jadul banget cara marketingnya. 4 tahun sekarang itu udah mulai online semuanya. Bahkan admin saya juga nggak menetap di saya. Admin saya itu adanya di Tasik. Saya di Jakarta. Nah, itu. Jadi, Masya Allahnya itu dengan online itu sampai ke admin itu bisa dijadikan online. Nggak harus ada di tempat gitu kan. Kecuali yang produksi. Lucky Bini Cake itu sendiri udah berdiri 9 tahun. Dari tahun 2013 sampai di tahun ini Alhamdulillah merintis dari awal tahun pertama, kedua, ketiga itu masih belum banyak yang beli sampai di tahun ketiga itu Masya Allah saya punya anak kedua itu pesanan kue lebaran saya itu bisa nyampe 1.500 toples. Dengan awalnya saya produksi itu 2 karyawan jadi 7 karyawan, mendadak jadi 7 karyawan. Cara marketingnya itu lewat online ya. Dulu tuh saya lewat Facebook aja pokoknya, lewat Facebook aja, nggak punya Instagram, nggak aktif, pokoknya lewat Facebook. Cara merekrut lewat Facebook, terus menambah lewat Facebook Ads ya, kayak gitu. Terus tadi yang disampaikan sama Pak Gustani itu saya mengingat-ingat lagi materi saya zaman dahulu tuh. Waktu kuliah itu jadi ter-reminder lagi sama saya. Jadi saya menjalani bisnis ini sama sekali saya nggak pernah meminjam ke bank untuk permodalannya. Terus semua aset yang Lucky Bini Cake punya itu semuanya memang bertahap dipunya dan nggak ada yang
pinjam dari bank gitu nggak ada. Jadi kayak saya memang sudah mengazamkan gitu ya, waktu saya mendirikan Lucky Bini Cake ini, saya mau menjalankan bisnis ini pelan-pelan aja gitu, nggak mau yang cepet besarnya, tapi saya juga belum tentu saya bisa mengkonsistensikan itu gitu, nama itu gitu. Makanya saya pelan-pelan aja, dari saya cuma punya oven tangkring, terus oven listrik, oven gas, oven deck sekarang. Alhamdulillah itu semuanya modalnya itu semuanya memang benar-benar dari untung ke untung, nggak ada permodalan dari pinjam ke bank gitu. Karena saya menghindari itu sih, dari awal mulai bisnis memang saya menghindari itu, nggak mau minjem ke bank. Bahkan saya pernah dikasih saran gitu ya sama teman saya juga, udah via buka invest aja gitu kan, atau pinjam aja ke bank, kan via udah banyak tuh pembelinya, nah, pinjam aja ke bank buat membesarkan lagi gitu kan. Cuman dalam hati saya tuh nggak mau gitu kan, nggak mau pinjam ke bank, karena ya kita kan juga ada mikir resikonya dan lain-lainnya gitu kan. Alhamdulillah tekad saya yang dari awal itu, dari awal saya mulai berdiri, saya nggak mau pinjam ke bank. Saya mendirikan ini pakai Bini Cake pelan-pelan, yang penting semua sesuai syariah gitu kan, nggak ada yang melenceng, akadnya segala macamnya, insya Allah carinya berkahnya. Dan alhamdulillah karena kita mencari berkah dari bisnis ini gitu ya, lama-lamaan ya Allah sendiri yang ngebesarin bisnis kita gitu. Allah sendiri yang ngebuka jalannya, Allah sendiri yang ngebuka, oh ini kamu harus kayak gini marketingnya, kamu harus kayak gini gitu. Dan sampai di titik ini. Nah, kemarin juga di pas pandemi itu, sama teman saya juga yang bisnis F&B ya, food and beverage juga, tutup. Beliau tuh punya toko di daerah Panglima Polim, toko brownies gitu. Qadarullahnya itu tutup di tahun kemarin gitu, dan semua asetnya dijual untuk menutupi pinjaman dia ke bank gitu kan, karena memang pandemi kemarin juga udah bikin banyak ya penjual online juga yang tutup gitu, salah satunya. Dan salah satu hikmahnya adalah saya alhamdulillah banget saya nggak melakukan pinjam meminjam modal ke bank gitu. Saya benar-benar menjalankan bisnis pelan-pelan dari tabungan semuanya dikumpulkan untuk membesarkan bisnis ini. Bahkan untuk endorse segala macam itu saya benar-benar dari modal dari kantong saya sendiri gitu. Nggak buka investasi juga, nggak ada permodalan juga dari bank. Jadi memang menghindari banget untuk ke arah riba gitu ya, menghindari ke arah riba. Nah, salah satunya juga untuk menghindari ke arah riba itu saya dari awal jualan sampai sekarang saya selalu pakainya bank syariah gitu. Saya selalu pakai bank syariah. Kalau dulu saya pakai BNI Syariah, sampai sekarang saya pakai akhirnya berganti ya jadi BSI kayak gitu. Kalau misalkan ada customer yang non muslim, saya juga ada customer yang non muslim. Kalau setiap Natal suka ada yang saya terima juga, mereka pesan ke saya, pasti mereka bilang, kenapa sih Mbak nggak buka BCA, kenapa sih Mbak nggak buka Mandiri gitu. Nggak, terus saya selalu mengarahkan aja kan. Ada yang namanya aplikasi Flip tuh ya, ibu-ibu pasti tahu deh. Ibu pasti tahu aplikasi Flip, aplikasi iya kan, antar bank yang nggak pakai admin. Nah, itu saya selalu kasih solusinya ke situ. Gak apa-apa Mbak, bisa kok transfer ke BNI Syariah pakai Flip aja gitu. Jadi saya tetap pakai bank syariah di bisnis saya gitu. Karena saya menghindari banget tuh yang namanya ada riba, terus habis itu pinjam meminjam, kredit gitu kan. Nah, itu saya sama suami saya itu menghindari banget. Dan alhamdulillah karena kita jualannya itu mencarinya berkah biar berkah aja deh jualan gitu kan. Ya alhamdulillah mungkin itu jalannya Allah kasih jalan terus gitu untuk bisa sampai di tahap sekarang. Bahkan di tahun ini pesanan kue lebarannya itu Masya Allah melebihi tahun-tahun sebelumnya gitu. Kayak gitu. Itu kira-kira apa lagi ya Mbak? Saya bingung kalau harus bercerita.
Itu sih kalau misalkan dari sisi saya. Mungkin ini kan mulainya dengan suami ya, atau sebelum menikah sudah mulai? Enggak, setelah menikah, Mbak. Itu bagaimana support suami itu kan pasti ada peran juga ya di Ya. situ. Oh ya, saya sih menjalani bisnis ini sendiri ya Mbak. Suami saya tetap kerja, jadi saya bukan couplepreneur. Saya bukan couplepreneur, jadi Sendiri saya ya? benar-benar sendiri. Jadi suami saya tetap bekerja, saya menjalankan bisnisnya sendiri, produksi sendiri. Maksudnya produksi saya yang handle, marketing saya juga, walaupun sekarang udah ada karyawannya gitu. Jadi semua saya handle. Nah, peran suami saya ya itu support aja. Maksudnya kalau misalkan ada masalah apa, nanti dia cari tahu gimana sih cara nyelesainnya. Misalkan salah satu kalau misalkan udah punya karyawan gitu ya, salah satu masalahnya adalah karyawan yang sering ganti-gantian resign. Nah, itu juga nanti kalau misalkan ibu-ibu udah punya karyawan 5 orang 4 orang, nanti akan ngerasain salah satu resign kayak gitu nanti. Itu bakal dilewatin. Nah, itu peran suami saya ya gimana nih caranya biar ngerekrut yang baru, tapi berarti SOP-nya diganti. Nanti dia yang bagian ngurus-ngurus SOP Mbak, yang bagian ngurus SOP karyawan, yang bagian ngejelasin akad karyawan ke saya gitu, itu bagian dia. Berarti Gitu. memang tetap ini juga ya ada dukungan dari Ya, suami. ada. Kalau apa ya? Memang kalau dengan karyawan itu kan apalagi untuk bisnis kuliner ya, untuk kalau Mbak Tia itu kan cookies gitu ya. Itu biasanya mengambil dari yang expert atau ngajarin dulu dari awal gitu. Enggak, saya ngambilnya dari awal aja, nggak harus yang dari lulusan tata boga gitu kan, enggak. Ini memang benar-benar saya ajari. Diajarin. Nah ini biasanya kan kendalanya orang ya, ini manusia kan kadang ya udah bisa gitu, kayak dia ngerasa udah bisa, kemudian udah tahu triknya, udah tahu jalan-jalannya, mungkin dia keluar, kemudian dia buka bisnis baru jadi saingan kita. Nah ini gimana menurut Mbak Pia itu? Udah ada juga sih yang seperti itu. Ada ya. Cuman kan ada, tapi kan yang mereka tahu dengan yang saya tahu nggak semuanya yang saya tahu mereka juga tahu gitu kan. Kadang ada prakteknya di lapangan, ketika ada misalkan kuehnya seperti ini atau misalkan ada masalah-masalah di lapangan itu, kadang kan itu yang harus kita tahu ya Mbak. Nah itu yang mungkin mereka belum dapat dari saya kayak gitu. Jadi misalkan contohnya bikin kue nastar gitu kan. Kue nastar itu kan rumit ya, nggak cuma ngebulkin aja, nggak cuma kayak gitu. Ketika ada masalah, misalkan nastarnya begini, nastarnya retak, nastarnya ini, nah itu kan mereka nggak tahu caranya. Ini harus gimana ya? Nah ini harus gimana ya? Ya ini harus gimana ya? Jadi kalau misalkan saya itu ngasih tahu ke mereka ya ada step by stepnya, tetap ada. Cuman ketika mereka salah bahan atau salah apa, itu selalu saya punya cara lain gitu Mbak untuk mensiasati itu gitu. Dan hal itu yang nggak mereka punya gitu. Jadi saya santai aja kalau misalkan ada karyawan keluar terus bikin yang baru, nah saya santai aja gitu. Berarti santai ya, ditanggapi dengan santai. Kalau pemasaran sendiri berarti kalau zaman dulu belum banyak media seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan udah ada IG, TikTok dan lain sebagainya gitu. Dulu benar-benar dari apa ya, dari mulut ke mulut mungkin ya. Iya. Bahkan waktu itu pernah saya merambah ke marketplace itu 3 tahun lalu ya, marketplace. Terus ya seperti yang Pak Gustani bilang tadi ya, kita kan kalau jual beli tuh nggak boleh pakai testimoni palsu. Kan sekarang banyak ya untuk mendongkrak gitu, kayak di Shopee atau di Tokopedia atau di Lazada gitu ya, ada testimoni palsu, misalkan contohnya kayak nyuruh teman beli gitu kan.
nih uangnya ditransfer, ntar beli ya ke toko saya, nanti kasih testimoninya kayak gitu. Nah itu contohnya prakteknya yang dilarang dalam syariah tuh kayak gitu. Tapi itu nggak saya lakukan. Jadi saya benar-benar gimana sih caranya biar di marketplace kita tuh rame juga. Ya udah diarahin aja customer customer kita yang biasa beli ke WA, arahin aja misalkan di bulan ini ada diskon di marketplace gitu kan. Suruh mereka beli di marketplace. Nanti mereka kan pasti ngasih testimoni juga di sana. Terus angka penjualan di marketplace kita kan juga akan naik juga kan. Dan kita nggak harus apa namanya berbuat di melanggar syariah gitu. Itu contoh prakteknya kayak gitu. Ya baik, sepertinya semakin menarik ya sharingnya. Ini juga dari teman-teman nih, ada yang mau ditanyakan tidak ke Mbak Via? Ini yang terutama yang masih muda-muda, yang masih seger-seger energinya nih. Saya pikir luar biasa kalau mau mencoba untuk memulai. Jadi banyak waktu apa ya, gagalnya tuh bisa lebih cepet ya. Karena pasti kan Mbak Via juga pernah mengalami kegagalan ya kan, nggak selalu mulus gitu. Iya, Silakan. dan apa Mbak, nambahin sedikit. Ini yang materi Pak Gustani tadi sampaikan ini nih disimpan baik-baik karena di lapangan itu nanti ke depannya itu pasti bakal ketemu secara prakteknya Mbak. Kayak misalkan tadi tuh ya kan berbuat curang, terus habis itu tentang apa namanya riba tadi, terus misalkan akad ke produsen, akad ke supplier, akad ke customer, akad ke reseller, akad ke agen, itu semua benar-benar harus detail banget karena kalau misalnya kita nggak detail tuh jatuhnya goror kan. Itu nanti jadi yang materi yang disampaikan Pak Gustan itu benar-benar kalau misalnya teman-teman mau mulai bisnis online apalagi ya bisnis online itu kan banyak ada yang bilang juga bisnisnya hati-hati nyemplung ke bisnis online nanti banyak yang haramnya gitu kan. Nah makanya materinya Pak Gustan itu disimpan baik-baik biar kita tuh ada panduan ketika kita mau mulai berbisnis, misalnya bisnis di Shopee gitu kan. Oh ini yang nggak boleh tuh ini, yang nggak boleh tuh ini. Biar kedepannya tuh jadinya berkah bisnis kita gitu Mbak. Ya, silakan ada yang mau bertanya? Iya, adik-adik, silakan ada yang mau bertanya atau dari materinya bagus sekali nih ya. Enggak, dipersilakan yang mau bertanya. Si Ada? muda-muda. Iya, masih muda. Ini mahasiswanya, mahasiswinya Pak Bustani ini. Waduh. Silakan. Mungkin sambil nunggu saya sedikit Oh iya, silakan. menambahkan gitu ya. Luar biasa nih bisnis Mbak Via gitu ya terkait dengan bisnis tetap menjaga rambu-rambu syariahnya karena memang syariah itu adalah value ya. Syariah itu adalah value yang harus kita jaga gitu ya. Jadi kalau kita menjaga value syariah, dia itu semacam kalau dalam akuntansi itu ada istilah intangible asset gitu ya. Jadi kalau ada fixed asset, ada intangible asset. Fixed asset itu mungkin kita punya mesin, punya rumah produksi dan lain sebagainya gitu. Tapi ada intangible asset, aset yang tak terlihat. Salah satunya adalah aspek syariah gitu ya. Yang kalau kita jaga itu akan menambah nilai dari bisnis yang kita jalankan gitu. Makanya saya termasuk tadi gitu ya berkomitmen untuk terus pakai bank syariah itu sesuatu yang luar biasa gitu ya. Walaupun customer kita banyak minta gitu, minta dong BCA gitu ya. Banyaknya biasa minta BCA gitu ya. Saya juga mengalami gitu ya. Kebetulan saya konsultan di beberapa perusahaan gitu ya. Saya kasih BSI mereka ini bank apaan gitu ya. Mintanya selalu BCA gitu ya. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Kita komitmen aja gitu ya dengan bank syariah. Walaupun transfernya telat berapa hari gitu ya, tapi nggak apa-apa. Kita minta bank lain nggak kita kasih gitu, tetap kasih BSI aja atau bank syariah aja yang kita kasih gitu. Itu satu komitmen yang harus kita pegang dan ya mudah-mudahan gitu ya, kalau berbisnis dengan menjaga komitmen syariah itu tadi berkahnya Allah jaga gitu.
Itu mungkin dari saya. Silakan yang lain. Ada yang sudah mencoba berbisnis tidak nih dari mahasiswa ya? Saya tanya Indri. Ada Indri? Indri ada? Ada yang sudah ini kebanyakan semester 1 nih ya. Niswatun. Ada nggak? Niswatun. Orangnya ada nggak ini? Kalau kuliah online kayak gini ya Pak Gustani ya. Iya. Rasain jadi. Nur Sifa, ada nggak? Ya, baik. Mbak Ana, barangkali mau bertanya Mbak Ana? Pengalamannya seperti apa? Atau Bu Mala? Halo Bu Mala? Mana ini? Siti Hadijah? Pada jadi caleg gini. Mbak Lela? Mbak Lela lagi sibuk di dapur ya? Aduh. Ya gimana Mbak Lela? Mbak Lela juga sudah cukup ini ya, bisnisnya lumayan luar biasa nih. Kemarin pasarnya sudah tembus ke hotel-hotel berbintang ini. Mana Mbak Lela? Silahkan. Lucu ya. Mau sharing juga nggak apa-apa loh. Kita sampai jam 5 aja ya teman-teman ya. Karena harus siap-siap untuk berbuka nih ibu-ibunya. Silakan Mbak Lela, 15 menit lagi nih. Ya. Ya, kalau saya pribadi memang sering ya suka ditanya, Bu ada BCA enggak? Ya, saya nggak pakai BCA gitu. Cuman katanya kalau bisnis mah harus punya banyak rekeningnya gitu. Tapi sampai sekarang saya masih pakai bank syariah aja gitu ya. Tidak apa namanya. Tapi memang sering banget nanya BCA gitu. Sempat pakai Flip juga tapi tidak lama. Habis itu saya tidak pakai lagi gitu. Memang agak sulit sih ya, agak sulit gitu kalau kita tetap bertahan di yang seperti itu gitu. Kalau Mbak Lela gimana? Tetap bertahan atau punya banyak juga nih? Kan katanya harus. Kalau untuk sekarang sih masih bertahan ya, masih itu aja. Maksudnya bank syariah aja. Belum. Iya, saya juga sama sering ditanyain punya BCA enggak, gitu. Punya rekening lain enggak. Ya, nggak ada, cuma baru itu aja. Ya memang ya lumayan sih ya, agak ribet. Tapi ya dinikmati aja. Karena ya kalau kita nikmati mah ya biasa aja sih sebenarnya mah ya. Biasa aja ya, nggak terlalu urgen-urgen banget kan ya. Iya. Orangnya juga kadang kalau naik punya BCA nggak ada, ya udah gitu, nggak yang harus punya. Tapi memang kalau ada pelatihan juga kan, pelatihan dari pernah ikut pelatihan dari Bank Indonesia yang apa, si Apik itu apa, pembukuan online itu ya gitu harus bagusnya mah banyak gitu ya, dari bank ini cuma ya udahlah. Harusnya banyak kan ya, punya BRI juga, punya BCA juga gitu ya. Kemudian ini nih, saya suka, kalau saya nggak punya aplikasi Shopee ya, cuman kadang-kadang suka nitip ke temen gitu, tolong dong, karena saya lagi butuh suatu barang gitu, tolong dong beliin di Shopee gitu. Nah dia pakai Shopee Pay, saya baru bukan baru tahu juga sih, tapi pernah dengar kalau Shopee Pay itu yang membuat dia nggak bolehnya tuh apa gitu. Tadi dibilang pay later itu ya. Kalau nggak salah, apakah Shopee Pay itu termasuk yang tidak dibolehkan gitu Pak Gustani?
Ya, sekarang kan banyak yang namanya e-wallet atau e-money ya, semacam dompet elektronik ya, dompet elektronik. Sekarang banyak, ada OVO, ada GoPay, ada ShopeePay, dan hampir banyak platform itu menyediakan fasilitas bayarnya gitu ya, sebagai alternatif dari pembayaran lewat lalu lintas perbankan gitu ya. Nah ini sebenarnya ini masuk kategori uang elektronik ya, uang elektronik secara syariah. Sebenarnya MUI itu, DSN MUI itu sudah mengeluarkan fatwa tentang uang elektronik. Jadi hukumnya dia sama dengan uang pada umumnya. Jadi tidak ada hal yang pada dasarnya selama dia masih dijadikan sebagai alat pembayaran gitu ya, dan jelas gitu ya, akadnya jelas, kemudian pemiliknya jelas gitu ya, nah itu masih diperbolehkan. Tapi kalau seandainya ada unsur ya ketidakjelasan, contohnya sebagai pemilik, itu artinya kalau hilang udah nggak ada. Kan ada beberapa imani itu ketika kartunya hilang, maka tidak bisa diambil gitu. Itu kan goror namanya gitu ya. Tapi selama dia hanya dipakai sebagai alat bayar yang dibolehkan secara undang-undang, maka dia boleh gitu ya. Berbeda dengan kasusnya pay letter. Pay letter itu kita bayarnya nanti gitu ya. Bayarnya nanti. Kita beli sekarang, kemudian bayarnya nanti. Konteksnya kalau konteksnya adalah jual beli, itu dibolehkan. Karena jual beli secara kredit itu harga lebih mahal, itu dibolehkan. Nah, tapi konteks dalam beberapa pay letter yang saya lihat gitu ya, ada beberapa platform, contohnya platform yang menyediakan tiket gitu ya dan sebagainya, itu menggunakan pay letter juga, termasuk tadi yang disebutkan Bu Teti juga menyediakan pay letter juga. Sebagian yang saya lihat ketika ada keterlambatan itu dikenakan bunga. Jadi dikenakan bunga. Nah, jadi kasusnya konteksnya dia seperti meminjamkan uang dulu kepada kita untuk membeli barang gitu ya. Jadi konteksnya adalah pinjam meminjam, sehingga ketika ada keterlambatan ada bunganya, maka di dalamnya ada unsur hal yang dilarang, yaitu riba gitu ya. Nah, maka sekarang belum ada nih pay letter yang syariah, kita belum nemu nih, masih umum semua gitu ya, sehingga kita harus hati-hati dengan konsep pembayaran dengan pay letter tadi gitu. Dan masih banyak model-model bisnis yang lain ya, yang perlu kita juga bisa kita manfaatkan, tapi juga harus hati-hati ketika ingin menggunakannya, apakah ada unsur yang dilarang atau tidak gitu ya. Kalau dalam konteks pembayaran, biasanya kalau pembayaran unsur riba yang paling kentara gitu ya, apakah ada atau tidak. Tapi dalam kasus jual beli yang barangnya belum ada, pembayarannya nanti, nah itu biasanya unsur goror yang paling kentara gitu ya. Nah, kan zaman Rasulullah itu jual beli barangnya belum ada itu juga terjadi gitu ya. Ada istilah akad salam dan akad istisna, itu untuk jual beli yang barangnya nggak ada gitu ya. Artinya pesanan gitu. Boleh nggak? Boleh gitu ya. Tapi kata Rasulullah, man aslafa fal yuslib bikailil ma'lum wa wazni ma'lum ila ajali ma'lum gitu ya. Kalau mau jual beli salap itu artinya barangnya belum ada gitu ya, maka pastikan tadi spesifikasinya harus jelas di awal gitu. Karena kalau nggak jelas pasti unsur zolimnya itu jauh lebih besar. Wallahu alam. Itu mungkin Bu. Baik, kayaknya menarik juga ya. Kita perlu banyak tahu nih sebelum lebih jauh lagi dalam mengarungi samudra. Oh, samudra bisnis. Kalau saya sendiri kan bukan. Boleh tanya? Oh ya, boleh Mbak Lela. Terkait yang itu goror. Sekarang kan kayak di hotel-hotel gitu, di hotel, di resto gitu kan ada
istilah all you can eat gitu. Itu gimana tuh hukumnya? Ya, Itu kan maksudnya nggak jelas ya kita ya iya. Ya nggak akan kemakan juga Mbak Lela. Kita perutnya cuma cukup satu piring. Ya, kan, maksudnya itu kan apa kadang mungkin orang nggak sesuai ya apa yang kita makan sama apa yang kita keluarkan kayak gitu. ya, Yang dimakan sesuai dan yang dibayar ya. ya. Teori goror itu ada tingkatannya ya. Ada goror kecil, ada goror besar gitu ya. Sebenarnya kalau ulama fikih itu membaginya menjadi 3, kecil, sedang, sama besar gitu. Tapi kontemporer sekarang jadi kecil sama besar. Yang dilarang itu goror besar. Goror besar itu adalah goror yang dua pihak itu sama-sama nggak tahu informasinya gitu ya. Kemudian nggak jelas lah gitu ya. Dan potensi konfliknya itu tinggi gitu ya. Potensi konfliknya itu sangat tinggi. Itu yang dilarang. Nah, tapi kalau gorornya kecil gitu ya, sama-sama maklum dan bisa dihindari konfliknya, maka ini yang dibolehkan. Termasuk all you can eat itu, apakah kadarnya sudah bisa diketahui gitu ya oleh masing-masing pihak gitu ya, yang penjual maupun pembeli. Konteksnya penjual artinya kalau bayar segini ya maksimal kapasitas orang makan dari yang disediakan itu ya segini gitu ya. Bisa diukur gitu ya, bisa terukur. Sebagai pembeli itu juga bisa mengukur gitu. Kalau saya bayar 150 dengan saya makan sekian banyak ya worth it lah gitu ya. Nah, jadi itu apakah bisa diukur atau tidak gitu ya. Kalau bisa terukur maka bisa masuk kategori goror yang kecil. Tapi kalau tidak terukur tadi ya, contohnya kita makan all you can eat, ya ternyata nggak sesuai gitu ya. Antara yang kita bayar dengan apa yang kita dapatkan itu nggak sesuai, maka itu masuk kategori goror gitu. Makanya dalam menentukan ini apakah bertentangan atau tidak, ya pertimbangan kita sebagai Muslim itu ya harus digunakan gitu juga gitu ya. Apakah ini masuk kategori yang dilarang atau tidak. Dan yang paling amannya memang adalah meninggalkan yang syubhat gitu ya. Ini kan nggak jelas tuh kan sesuatu yang syubhat lah gitu ya. Lebih baiknya kita tinggalkan. Wallahu a'lam. Berarti sebaiknya jangan Mbak Lela. Oke Bu, bener. Soalnya kan ya kan pernah ngobrol tuh sama teman-teman yang dari yang ngaji di Salaf tuh ya gitu diskusi masalah yang all you can eat itu. Kan sekarang kan banyak resto barbecue yang all you can eat sekian per pax-nya berapa kita bebas makan tapi cuma dibatasi sekian jam kayak gitu. Baik Pak Gusani, Mbak Fia dan kawan-kawan sekalian, ini kita sudah jam 16.58 ya. Sebetulnya sangat menarik sekali diskusinya gitu ya. Ini kita juga lumayan agak telat ya untuk nyebar flyernya, tapi alhamdulillah ini ada yang turut bergabung. Indri, kemudian siapa nih, Nur Syifa, nanti kita follow up lagi ya teman-teman ya. Ini kayaknya juga mereka ini ada acara bukber, jadi makanya agak buru-buru nih Pak Gustani. Mohon maaf ya Mbak Fia. Mungkin nanti lain kali bisa kita sambung lagi sharing-sharingnya. Untuk kesempatan kali ini kita cukupkan saja ya Pak Gustani dan Mbak Fia. Terima kasih banyak untuk ilmunya, juga sharingnya luar biasa sekali. Baik, sore ini kita cukupkan saja dengan membaca hamdalah. Atau ada mau close statement dulu nggak? Atau sudah cukup? Boleh dari Mbak Pia dulu. Ya, kalau close statement-nya apa gitu biar kita. Ya, dari saya close statement dari saya untuk teman-teman yang lagi memulai bisnis, lagi mau memulai bisnis, lagi berjalan bisnisnya, pokoknya selalu ikuti
aturan syariah, bisnis syariah, insya Allah itu bisa jadi keberkahan buat kita. Misalkan mau kasih giveaway juga itu ternyata harus berhati-hati untuk kita pelaku online shop ya, kalau misalnya melakukan giveaway, karena kadang untuk giveaway sendiri juga ada unsur borornya kayak gitu. Terus dalam transaksi juga kita harus hati-hati dalam berakad ke pembeli, ke reseller juga kita harus jelas. Jadi insya Allah kalau misalkan kita berbisnis secara syariah, tuh Allah kasih berkah buat kita bisa semakin berkembang lagi bisnis kita. Ya. Udah diambil. Baik, terima kasih Mbak Fia dan kawan-kawan. Mohon maaf jika dalam penyajian kita di acara hari ini sangat banyak kekurangan ya. Mohon maaf juga ini teman-teman yang pada tutup. Ya. Kita akhiri ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Teti, terima kasih Mbak Ya, Pia. terima kasih Pak Gusani, Mbak Terima kasih Mbak Teti ya semuanya. Salam buat Pak Sukron ya. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya izin live ya. Ya Mbak Pia.